hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas selebritis, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya? Temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Koleksi reptil kita ya ada ular cincin perak, ular cincin emas, sama bonyo soma. Jadi cara ngedukasinya ya kita ngenalin hewan yang ada di lingkungan masyarakat juga ya kan. Jadi orang wawasannya lebih jauh gitu buat mengenal hewan. Masyarakat antusias, jadi pada nonton semua. Asalnya kita nggak dikasih izin, jadi ibaratnya kita nggak minta izin. Nah sekarang malah kita yang disuruh hadir di sana tiap minggunya. Jadi kita satu komunitas untuk wadah semua hewan. Jadi kita nggak di kelas-kelasin, misalnya kelas musang nggak. Jadi kita semua hewan gabung biar jadi rame juga kan kayak gitu. Hai viewers, kenalin nama saya Dandi dari komunitas hewan Bojonggede. Hari ini kita lagi ada acara kumpul-kumpul. Viewers, kita liatin koleksi hewan dari komunitas kita, oke? Hai viewers, di sini ada berang-berang dua. Ini jenisnya berang-berang cakar kecil. Yang ini namanya Omen, yang ini namanya Bella. Kita lanjut lagi, ini ada musang akar Borneo, namanya Ambiat ya. Ada lagi musang pandan. Ini musang pandan, dominan hitam ya dia warnanya. Ada lagi koleksi kita, ini musang pandan yang obes dia, obesitas. Dia umur berapa? Dia umur 11 bulan, badannya sekitar adalah 5 kiloan lebih. Terus ada lagi koleksi kita reptil ya. Oke viewers, ini koleksi reptil kita ya ada ular cincin perak, ular cincin emas, sama bonyo soma. Oh yang untuk gede-gedenya kayak ini nih, ular piton ini. Ini namanya Elsa dia, Reticulatus piton dia jenisnya. Yang ini strip namanya. Yang ini umur setahun ya. Terus ada lagi biawak, ini Salvator Paranas, masih baby. Ini ada juga piton reticulatus, sama ada sugar glider. Dia hewan asli dari Papua ya dia. Jenis WF dia ini.
Terus ada lagi yang paling menarik ya, lumayan bagus sih. Ini nih, ini ada musang pandan mozaik ya. Kelainan genetik dia ya. Jadi dia kelainan genetik. Jadi mukanya putih tuh. Nah viewers, kita lanjut lagi keseruannya. Ayo. Jadi pertama awal mulanya terbentuk komunitas ini, jadi kita karena prihatin ngelihat pecinta hewan yang ada di Bojonggede itu nggak ada wadah buat menyalurkan hobi dia, jadi kita coba buat bikin komunitas dan terlahirlah KHBG ini di bulan Juni untuk beberapa bulan ini. Jadi kita baru-baru komunitasnya baru-baru bikin, tapi alhamdulillah pecintanya banyak lah, pecinta hewan, dan kita sering edukasi ke masyarakat juga. Jadi cara ngedukasinya ya kita ngenalin hewan yang ada di lingkungan masyarakat juga ya kan. Jadi orang wawasannya lebih jauh gitu buat mengenal hewan. Terus cara penanganan ular yang masuk ke rumah, karena ular yang sering konflik sama manusia. Jadi kita sering-sering ngedukasi buat ular, khususnya ular. Edukasi yang saya dapat tadinya kan takut banget ini megang ini musang ini, maksudnya ular atau apa. Jadi nggak takut nih, enak, seneng banget gitu ngelihat komunitas ini, pokoknya seneng banget deh. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, pokoknya banyak pelajaran yang didapat gitu. Respon dari masyarakatnya ya bagus sih, malah setiap kita adain gathering, masyarakat antusias, jadi pada nonton semua. Jadi asalnya kita nggak dikasih izin, jadi ibaratnya kita nggak minta izin, nah sekarang malah kita yang disuruh hadir di sana tiap minggunya. Berhubung di sini kita lagi liburan ya Mbak, jadinya di sini tuh cuma pengen tahu aja. Ternyata di sini ada komunitas yang bikin edukasi buat anak. Jadi anak saya tuh jadi tahu kalau mamalia itu nggak selalu dia bisa jinak gitu, dia bisa jadi buat mainan buat anak-anak juga gitu. Kita paling ngenalin edukasi ke masyarakat, ngenalin hewan sama penanganan ular, terus kita bertukar pikiran lah sama sesama pecinta hewan biar lebih akrab gitu. Dan juga jadi kita tahu hewan yang belum kita pegang, jadi kita tahu tuh. Karena di komunitas ini banyak hewannya macem-macem. Halo sobat, kenalin nama gue Denis Pratama. Saya dari komunitas hewan Bojonggede. Di sini gue mau ngejelasin dari komunitas kita ini apa sih yang kita pelihara itu, termasuk ini. Ini termasuk akar Borneo yang ada di Pulau Borneo. Apa sih kesulitannya kita melihara musang? Sebenarnya untuk kesulitan itu kita tergantung dari peliharaan ownernya masing-masing ya. Ada yang bisa dibikin sulit, ada yang pun tidak. Maksudnya gini, kadang kan ada owner itu yang makannya itu yang biasanya dia pisang tapi dikasih makan yang lain dia nggak mau. Mau tergantung dari ownernya sih. Kalau untuk perawatan musang itu bagi saya sih nggak terlalu sulit ya dibanding kita melihara kucing. Karena kan dia hewan omnivora. Dia segala makanan buah kayak nasi atau kayak hewan hidup pun dia makan. Kebanyakan dari kalangan pemilik atau pencinta hewan musang yang baru pertama kali ingin melihara ya, itu minimal harus melihara dari umur 2 bulan minimal 2 bulan. Karena apa? Kita bilang dari itu. Sekarang gini, kita nggak bisa yang namanya melihara hewan pandan musang pandan ini atau musang lainnya dari umur 5 bulan atau 5 bulan ke atas lah. Kalau kita ingin melihara untuk membentuk karakternya si musang tersebut, kita melihara dari kecil, dari baby. Karena kalau kita melihara dari baby itu keasikan sendiri, keunikan sendiri. Ibaratnya kayak kita mungkin yang udah berumah tangga
ibaratnya kita melihara anak kecil lah gitu. Kita melihara anak kecil yang setiap hari kita kasih makan, setiap hari kita kita rawat gitu. Jadi semakin gede, semakin besar itu, jadi dia nurut sama kita gitu. Mau kemanapun kita pergi atau kemanapun kita melangkah, dia selalu ngikutin gitu. Ibaratnya si musang itu mengenali ownernya gitu. Makanya kasihan kalau seandainya ada owner yang ngelepas musangnya untuk ke owner lain gitu. Nah, dia akan beradaptasi lagi. Ada yang susah, ada pun yang tidak. Terus kalau untuk perawatan dari baby itu, banyak kan owner, "Bang, gimana sih Bang caranya ngerawat musang musang dari baby? Boleh nggak sih kita mandiin musang baby?" Sebenarnya kalau untuk mandiin musang baby itu nggak usah perlu dimandiin ya. Kita cukup lap pakai tisu basah aja. Kita cukup beli tisu basah di warung, berapa sih kita beli? Kita cukup lap-lap aja. Kita cukup lap-lap aja badan dia. Karena kan namanya di dalam kandang kan dia selalu kontak langsung ya dengan namanya, kadang ada pipisnya dia, ada buang airnya besarnya dia gitu kan dari sisa makannya. Kalau yang kalau owner yang tidak bisa merawat atau yang teledor tidak bisa merawatnya, itu lebih cepat terkena hair loss atau jamur. Semakin kita rajin ngebersihin kandang si musang kita tersebut, jadi semakin sehat musang kita gitu. Dan cukup kandang itu, kalau untuk kandang ya minimal kalau seandainya kita pengen ngebersihin ya seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali. Bisa dengan air, bisa dengan desinfektan, maksudnya gitu kan. Maksudnya dalam desinfektan ini cairan yang bisa membunuh bakteri gitu. Nah, kalau untuk musangnya sendiri kita bisa pakai tisu basah. Kalau untuk baby umur 2 bulan. Minimal ya untuk mandi kena air itu 5 bulan atau 4 bulanan ke atas lah gitu. Itu bisa kita mandiin. Nah, mandiin juga satu lagi nih, mandi juga jangan tiap hari gitu. Minimal seminggu 3 kali atau 2 kali lah gitu. Karena kan dia termasuk bukannya hewan air juga kan. Maksudnya kasihan kalau seandainya kita terlalu sering mandiin dia gitu kan. Owner musang, tolong jika tidak ada dasar untuk melihara hewan ini, jangan dipelihara dulu, kasihan, bukan apa-apa. Kita di sini untuk kawan-kawan KHBG ini, kita di sini melestarikan, merawat untuk melindungi si hewan eksotis ini gitu. Dan satu lagi, tolong jangan dipangkur-pangkur gigi musang, ya. Tolong satu lagi nih, jangan pangkur-pangkur gigi taring musang. Gini. Sejinak-jinaknya hewan musang ini, dia akan tetap menggigit gitu loh. Bukannya boneka, meski kayak gini kayak boneka gitu, tetap dia pasti bakal menggigit. Kebetulan hewan-hewan di sini yang kita bawa ini masih banyak sih populasinya, jadi masih ibaratnya masih aman untuk kita pelihara, bukan hewan apendik atau hewan yang dilindungi gitu. Ya mungkin sekian dari sesi itu aja. Salam KHBG.
Begini viewers, nih caranya kalau mau melatih berang-berang biar dia bonding kan. Kalau kebanyakan otter itu kagak bonding nih, biar bonding kita siapin makanan di tangan. Kalau untuk pertama ya, siapin makanan di tangan, terus otternya panggilin namanya. Bella, 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 Bella. Balik lagi. Bella, Bella, Bella. Jumlah anggota komunitas ya kira-kira ada 60-an, cuman yang kalau yang aktif sekitar 25 sampai 30 orangan yang aktif. Anggotanya ada yang dari Depok, dari Jakarta Selatan, dari Bogor juga ada. Banyak sih, macam-macam dia daerahnya. Terutama dari Bojonggede banyaknya. Oke, nama saya Johan Syaferi. Saya di sini miara sebagian ular-ular lokal yang jenisnya beragam. Di sini yang saya pegang adalah ular Reticulatus piton yang jenis ular tidak berbisa, tapi mematikan juga. Kalau liarnya dia mematikan juga. Dan di sininya juga yang warna hijau di pojok Gonyosoma exipalu. Yang ini ular Boiga dendrophylla cincin emas. Yang ini Boiga dendrophylla juga, tapi yang cincinnya perak. Cara perawatan di ular susah-susah gampang sih. Kalau di ular dia mandi bisa setiap hari atau 2 hari sekali. Kalau ngasih makan ular-ular seperti ini bisa dikasih makan tikus, ayam, atau pala ayam. Kalau ular yang itu bisa burung, tikus juga mau. Kalau yang ini kanibal juga, ular-ular kecil dimakan juga. Sama ini juga, kalau yang itu enggak. Mengapa tertarik miara ular? Karena dari kecil saya senang sama binatang, terus mencari tanggung jawab aja. Karena kalau miara hewan pasti ada tanggung jawabnya, terus kesenangan pribadi aja gitu. Kalau menarik dari ular, dia dari corak, dicorak bagus, warna, sama nggak susah miaranya. Kalau di hobi-hobi orang lain kan hewan dianggap hama gitu ular. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak nganggap ular ini hama. Lain kan kalau di sini saya malah sahabat sama ini. Kalau resiko miara ular, bisa ular itu bete. Kalau bete pasti ngegigit. Terus kalau tangan bau mangsanya dia digigit juga. Dan luka lebam ini digigit sama ular sanca yang liar. Kalau di masyarakat yang nganggap ular itu bahaya, nganggap ular itu berbisa, memang berbisa. Tapi kalau kita bisa nanganinnya, nggak akan berbahaya. Seperti ular ini, awalnya juga pada umumnya, kalau dilihat ular-ular seperti ini sudah bisa melukai manusia. Terus ular-ular seperti ini dibunuh oleh masyarakat karena dianggap berbahaya. Tapi kalau saya sendiri pengen ngasih tahu ke masyarakat bahwa nggak selamanya ular itu berbahaya. Kalau ular di sini berbahaya, ya pasti kalau dia makannya kurang atau dia lagi bete karakternya, dan kalau dia lagi birahi pasti ngegigit. Oke viewers, bagi yang mau melihara atau mau coba-coba pelihara, tips buat kalau nggak sempet mandiin, bisa di spray. Ini di sini air rebusan daun sirih, bisa disemprotin aja ke semua bagiannya. Habis itu dilap, itu buat cerahin warna doang, biar nggak terlalu bau. Setelah dimandiin, udah disemprot kayak gini,
bisa dikeringin pakai kain atau kanebo atau apa aja lah, yang penting dia kering. Karena kalau dia terlalu basah bisa infeksi dan bisa ngeganggu kulitnya dia sama nimbulin baunya juga. Ini aja sih tips yang bisa saya kasih untuk melihara ular. Dan teman-teman kalau mau melihara ular bisa ular-ular yang tidak berbahaya dulu. Kalau di kita hewannya semua ya, jadi kita satu komunitas untuk wadah semua hewan. Jadi kita nggak di kelas-kelasin, misalnya kelas musang nggak. Jadi kita semua hewan gabung biar jadi rame juga kan kayak gitu. Ini musang pandan mozaik. Mozaik itu ada semacam kelainan genetik lah. Jadi kalau dari sini yang dilihat mukanya warna putih. Sini coba lihat. Nah, mukanya yang warna putih, beda sama musang lainnya. Perawatan sama, dari semua juga sama. Hanya mungkin beda bentuk fisiknya aja sih, karakternya juga sama musang pandan yang lain. Saya terhitung baru ini baru umur 3 bulan, tanggal 6 kemarin. Sekarang juga pelihara dari umur 1,5 bulan, berarti sekitar 1,5 bulan lah saya pelihara. Dari saya pribadi, pertama menghilangin stres iya. Jadi misalkan kebetulan saya kan juga kerja pusing sampai rumah ngurus ginian, entah itu mandiin, ngajak main kadang, kasih makan, terus juga ya sekalian ngisi waktu luang lah dibandingin ngisi apa ngerjain yang nggak jelas. Harapan saya sih buat anak-anak ya lebih solid, jangan malu-malu, khususnya pas kenalan pertama kali itu dia jadi malu-malu, nggak mau ngomong. Nah, masyarakatnya juga kita gathering, alhamdulillah sering dipanggil lah buat memberikan edukasi. Jadi pengennya ya makin solid, makin kompak pokoknya buat KHBG.
bagaimana? Cukup seru ya kegiatan dari komunitas pecinta hewan Bojonggede ini? Silaturahmi dan menjaga kelestarian hewan dan lingkungan menjadi tujuan dari komunitas yang beranggotakan generasi milenial ini.